Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Adnan Farhan dari Kimia kelas C dengan NPM 2057011013. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang dinamika demokrasi di Pancasila. Tapi sebelum masuk ke situ, teman-teman semua, kita harusnya lebih mengetahui tentang bagaimana konsep demokrasi. Dan konsep demokrasi menurut para ahli yaitu menurut Abraham Lincoln, di mana demos artinya rakyat dan kratos atau kretin artinya pemerintahan, sehingga menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan untuk pengembangan pemikiran demokrasi, menurut Aristoteles, ada 3 pembentukan pemerintahan yang ideal, yaitu yang pertama, monarki kerajaan, kedua aristokrasi, dan yang ketiga politi. Yang pertama kerajaan, yaitu merupakan pemerintahan oleh satu orang yang dari sudut pandang otoritas politik merupakan orang yang amat suci. Dan untuk yang kedua aristokrasi, yaitu merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang. Bentuk ini menjadikan merosot menjadi oligarki. Dan politi itu merupakan pemerintah yang dijalankan oleh banyak orang, dan bentuk ini kemudian merosot menjadi demokrasi. Dan untuk prinsipnya sendiri dari sebuah demokrasi adalah yang pertama, yang menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. Yang ketiga, meninggalkan pergantian kepemimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi penggunaan kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir, teman-teman, yaitu menjamin tegaknya keadilan. Dan dari prinsip demokrasi tadi ada 5 bentuk persamaan dalam demokrasi. Yang pertama adalah persamaan politik, yaitu mencakup 2 hal. Yang satu adalah hak suara, dan yang kedua adalah hak untuk dipilih. Untuk kedua, itu persamaan di depan hukum, di mana tidak ada lagi diskriminasi di depan hukum yang membedakan antara penguasa dan rakyat. Yang ketiga, persamaan kesempatan, yaitu mencakup persamaan akses untuk meningkatkan prestasi dan kemampuan yang dimiliki. Yang keempat adalah persamaan ekonomi, yang itu mencakup akses yang sama terhadap pengelolaan barang dan jasa serta upaya untuk mewujudkan kesejahteraan yang memadai. Yang kelima dan terakhir yaitu persamaan sosial, yaitu mencakup persamaan dalam setiap aspek aktivitas sosial. Tapi teman-teman di sini tahu nggak apa itu demokrasi Pancasila? Jadi demokrasi Pancasila menurut Nota Negara adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkerakyatan yang adil dan beradab, yang persatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ada berbagai macam pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law. Kelima adalah demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Selanjutnya, demokrasi dengan hak asasi manusia. Ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Selanjutnya, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Dan ada beberapa periode demokrasi nih teman-teman. Yang pertama ada demokrasi Indonesia periode 1945 dan sampai 1949. Kedua ada demokrasi Indonesia periode dari 1949 sampai 1959.
Yang ketiga adalah demokrasi Indonesia periode 1959 sampai 1965. Selanjutnya adalah dari 1965 sampai 1998. Dan demokrasi yang terakhir adalah demokrasi Indonesia periode 1998 sampai dengan sekarang. Dan kenapa sih teman-teman mikir penting gak sih demokrasi ini dalam kehidupan kita? Tentu saja sangat penting teman-teman. Yang pertama yang mencangkup yaitu persamaan kedudukan di muka hukum, sehingga kita bisa merasakan keadilan dalam sebuah meja hukum. Yang kedua adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan, sehingga kita bisa bisa membangun atau bisa memutuskan sebuah keputusan atau pendapat. Yang ketiga adalah distribusi pendapat dan secara adil. Yang terakhir adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Dan teman-teman semua, di sini ada perilaku nih di mana kita bisa menegakkan demokrasi. Antara lainnya adalah patuh terhadap hukum, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, menuntut hak setelah kewajiban. Ketiga adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Dan kita sebagai mahasiswa bisa banget kita menegakkan demokrasi, yaitu seperti tadi, kita bisa menghormati hak orang lain, memberikan orang lain kebebasan untuk berpendapat. Terus kita bisa patuh terhadap hukum dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Dan teman-teman tahu gak sih, demokrasi Pancasila ini mengandung berbagai macam nilai moral bangsa yang bersumber dari Pancasila, yaitu satu, sebuah persamaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga adalah pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Terakhir, kelima, pengambilan keputusan musyawarah dan mufakat yang tadi sudah saya bilang. Selanjutnya mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Dan kita juga bisa menerapkan ciri-ciri kepribadian sehingga kita bisa menjadi orang yang demokratis, yaitu menerima pendapat orang lain. Selanjutnya terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru, bertanggung jawab, waspada terhadap kekuasaan, dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, terutama dalam hal suku, agama, ras, dan sebagainya. Yaitu mengendalikan emosi dan menaruh kepercayaan terhadap lingkungan. Dan banyak sekali terutama nilai-nilai demokrasi, yaitu kesadaran akan pluralisme, itu sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Demokrasi juga membutuhkan kerjasama yang baik antar warga masyarakat dan sekitarnya. Terus etika yang baik, membutuhkan sikap kedewasaan, dan membutuhkan pertimbangan moral. Sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain depan.